Nama saya Ainul Yakin. Hubungan keluarga dengan Cak Nur itu adalah keponakan. Selama Cak Nur masih hidup, setiap kali pulang ke Mojanyar itu selalu minta kepada saya itu untuk ditemani. Artinya ditemani itu misalnya jalan-jalan ke pasar atau jalan-jalan ke teman-teman lamanya, atau bahkan Cak Nur itu sering meminta saya itu untuk mengantarkan ke bekas-bekas apa itu namanya jalan kereta api. Ya nggak tahu, saya itu sendiri heran kepada Cak Nur itu seneng sama kereta api, sehingga bekas-bekas lahan kereta api yang dulu ada relnya itu saya minta itu diantarkan, seperti di Ngoro, seperti di mana itu namanya Kandangan, itu pernah. Saya di Jombang dan beliaunya kan ada di Jakarta, termasuk juga Nadia yang ada di Amerika, itu tidak ada masalah. Dan yang paling ada ikatan batin antara keluarga Cak Nur dengan keluarga Jombang, khususnya di Mojanyar sini, adalah si Ahmad Mikail, di mana Ahmad Mikail ini setiap tahunnya, setiap event apa itu namanya kurban, itu selalu mengirimkan hewan kurban berupa sapi, dan itu sudah berlaku sekitar 15 tahun nggak pernah jeda. Sedangkan Bu Omi sendiri juga seringkali menyempatkan diri untuk datang ke sini, misalnya waktu di Surabaya atau ke Madiun, beliau menyempatkan diri datang ke sini. Bahkan Nadia pun pada saat di Amerika juga pernah datang ke sini bersama dengan suaminya, yaitu David, yang warga negara Rusia kalau nggak salah, itu juga datang ke sini. Sebenarnya kalau menurut saya sebagai wakil dari keluarga, HMI bagi Cak Nur itu adalah merupakan satu batu lompatan yang sangat luar biasa, ya saya katakan begitu. Karena ini adalah awal karir dari Cak Nur untuk dikenal luas di Indonesia, bahkan dunia. Nah, kalau menurut saya arti Cak Nur bagi HMI ini ya saya kira ya sangat luar biasa ya dampaknya, karena ini adalah merupakan satu pendidikan moral utamanya kepada generasi muda ya, mahasiswa Islam itu. Karena dalam hal ini Cak Nur menanamkan sebuah pluralisme, ya, kesamaan antar sesama manusia, termasuk ini satu paket sebenarnya dengan Gus Dur, cuman hanya beda grade aja. Kalau Cak Nur itu berada di menengah ke atas, tapi kalau Gus Dur itu di grassroots-nya. Padahal sini sebenarnya garapannya adalah sama. Jadi Duo Jombang ini sebenarnya sudah lengkap, sudah selesai dengan dirinya, saya katakan seperti itu. Kalau itu sih saya kira masalah ini sih waktu saja sebenarnya yang menentukan, karena kan setiap periode itu kan mengalami situasi dan kondisi yang berbeda. Kalau pada saat zamannya Cak Nur itu adalah masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru, ini mana tantangannya sangat berat sekali. Dan ini tentunya ilmu itu sudah ditransfer ke generasi berikutnya, yaitu sekitar tahun periode keduanya kan Cak Nur sekitar tahun 71 ya. Nah, ini sudah diberikan satu landasan atau dasar untuk kepemimpinannya ini pada saat beliau memimpin, dan tentunya harapan kedepannya HMI ini harus lebih baik tentunya. Makanya Cak Nur pada saat beliau sakit itu ada kader HMI menjenguk, pada saya ingat pesannya pada saat itu di Rumah Sakit Pondok Indah. Pesannya pada saat itu, kamu adalah kader HMI, ada anak didik saya, pegang erat-erat apa yang pernah saya tanamkan di hati. Nah, pesan saya tetap kembali lagi kepada Cak Nur. Cak Nur itu adalah orang yang plural, dan Cak Nur itu adalah orang yang moderat, tidak berat ke sana, tidak berat ke sini. Jadi Cak Nur itu merupakan sosok yang mampu untuk memberikan satu keseimbangan sebenarnya di situ. Kalau bisa saya contohkan seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa Cak Nur itu pernah suatu saat itu pas saya ada di Jakarta mendapati 2 undangan. Yang pertama ke IJMI, yang kedua ke CSIS. Cak Nur memilih ke CSIS. Begitu
Ada seorang yang bertanya, kenapa Cak Nur harus memilih ke CSIS? Karena saya tidak mau terjadi dominasi. Walaupun itu adalah Islam, saya tidak mau terjadi dominasi. Harus ada keseimbangan, seperti itu. Jadi ini merupakan satu sikap moderat Cak Nur. Dan pengalaman di kampungnya pun tidak akan membeda-bedakan ya. Jadi tidak cenderung ke ormas misalnya, ke NU atau ke Muhammadiyah, enggak. Nabi Cak Nur itu tegak lurus bahwa dia adalah seorang manusia yang menjadi pemimpin, itu saja sebenarnya. Ya saya kira gini aja pesan kepada teman-teman himpunan mahasiswa Islam, bahwa Cak Nur itu berkali-kali dulu cita-citanya itu adalah ingin menjadi seorang lokomotif. Kalau ini, aku biyen duwe cita-cita kepingin jadi masinis, artinya masinisnya sepur itu loh. Ternyata nggak tahu saya cintanya kepada kereta api itu kayak apa Cak Nur itu, sehingga sering berkali-kali gak ono nul sepur sing awan teko Jakarta yang Jombang, nggak ada Pak D, yang ada itu malam, malam nggak enak gitu. Kemudian ternyata cita-cita itu ya tidak terwujud, tapi ternyata Cak Nur itu menjadi seorang masinis yang menarik gerbong lah, yang menjadi penarik gerbong organisasi besar semacam mahasiswa Islam, termasuk juga menjadi inspirasi dari Islam yang modern gitu aja.